Assalamualaikum Mas Tony Rosid, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Kabar sehat, Itu alhamdulillah. dia. Mas Tony di depan rumah hati-hati. Ada Ya, pohon besar, waspada ya. Karena kalau sudah tua itu akarnya bisa rontok, Mas Tony. Itu hati-hati, Mas Tony. saya tidak khawatir Oh, saya. Yang saya khawatir itu oh. adalah pohon bangsa, pohon negara Nah, ini nah. itu akar-akarnya udah mulai busuk. Itu, Itu itu. kenapa busuk? Gitu Hmm, loh, aturan dilanggar, hmm, norma etika diabaikan, hmm, itu demokrasi dirusak. hmm. Inilah yang membuat pohon ini Hmm. bisa tumbang kalau kita tidak selamatkan. Iya, memang ini Mas Tony ya, ada berbagai kisah pagi ini yang bisa kita diskusikan ya. Saya nggak tahu ini sekolah politiknya PDIP apa yang diajarkan. Sekelas Marwar saja ARA ini bisa pergi walaupun pakai etika sedikit lah, pakai permisi ya, masih ada etika sedikit ya. Tapi juga ada cerita lain ketika para ASN ini menjadi judul di Harian Media Indonesia, ketidaknetralan sudah level mengkhawatirkan. Apakah sedemikian pula dan juga kisah tentang apa ya? Satu putaran kok katanya sedemikian yakinnya sehingga Videotron pun harus disapu bersih di Bekasi dan Jakarta kemarin. Apa yang Mas Tony lihat dari uang yang juga nampaknya PPATK menjadi bulian tersendiri hari-hari ini karena mengungkap jalur uang yang warawiri dari partai politik. Silakan Mas Tony Rasid. Dari mana ya? Nah itu ya terserah Mas Tony lah mau dari mana ya, mau dari pohon runtuh udah tadi ya. Politik uang Iya, para bendara partai juga bisa. apa tentang PDIP ya. Hmm. Ada dua hal terkait dengan keluarnya Marwar itu. Yang pertama adalah bahwa eh, apa PDIP itu salah, ya keliru memilih ya mau orang yang berpotensi menjadi ancaman. Hmm. Ya kan? Pak Jokowi ini potensi menjadi ancaman bagi Ibu Mega, bagi Hmm. PDIP itu sendiri. Kenapa? Ketika Pak Jokowi itu memiliki masa yang ternyata faktanya itu kan lebih banyak daripada Ibu Mega. Ini kan sebuah ancaman. Bu Mega keliru memilih Pak Jokowi menjadi kadernya untuk diberikan sesuatu yang prestis, diberikan privilege untuk dicalonkan sampai 5 kali dan kemudian juga keluarganya masing-masing menantu dan anaknya sekali. Kenapa? Ini hitung-hitungan politik ya. Kalau kita bicara tentang politik ya, ini ibarat memelihara anak macan. Kalau bahasa analoginya, seringkali orang membuat analogi seperti itu, memelihara anak macan. Ya kita makanya saya sudah dari 2017 atau 18 itu sudah menulis Jokowi vs Megawati. Kenapa? Karena memang ini punya kepentingan yang sama, diceruk yang sama. Tadi yang saya gunakan seperti Karl Marx itu membuat sebuah analogi begini. Ketika buruh dan majikan, proletar dan borjuis itu punya kepentingan yang sama, maka mereka terjadi konflik. Bapak teori konflik itu kan sesungguhnya Karl Marx. Ketika itu bertabrakan, maka mereka akan berebut dan salah-salah tidak bisa bernegosiasi. Nah, sesungguhnya mereka berebut di lahan yang sama. Pak Jokowi dan Bu Mega itu mau tidak mau secara niscaya akan dihadapkan kepada perebutan di lahan yang sama, yaitu yang namanya politik kepartaian. Jadi kalau Pak Jokowi itu masih muda selesai jadi presiden, kalau tidak bisa mengambil PDIP yang membuat partai baru itu automatically. Kalau kita mau jeli menggunakan analisis konflik, saya pikir ini orang akan paham. Kenapa saya tulis tahun 2017 atau 2018 menggunakan analisis teori konflik ini, dan ini sekarang terjadi, gitu. Sekarang terjadi di mana mereka berebut di PDIP, nggak mampu untuk mengambil alih dari Ibu Mega karena terlalu kuat, dan ada Puan mau tidak mau membuat itu namanya PSI. PSI memang dari awal disiapkan untuk Pak Jokowi dan sekarang diserahkan kepada anaknya. Kalau tidak ada
ya dari awal itu diolah, direncanakan, disiapkan oleh Pak Jokowi, ya nggak mungkin begitu mudah diberikan kepada anaknya tanpa proses perkaderan, tanpa proses menjadi anggota yang melalui tahapan-tahapan dan sebagainya. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, Pak Jokowi punya alasan untuk exit. Apa alasan itu? Ya merasa direndahkan, merasa dianggap sebagai petugas partai, tidak dianggap sebagai seorang presiden dalam posisinya sebagai kepala negara. Di situ terjadi proses yang cukup panjang yang pada akhirnya ya ini bisa menjadi alasan yang secara etik ya, Pak Jokowi mendapatkan dukungan dari publik. Secara etik wajar dong Pak Jokowi kemudian keluar karena diperlakukan seperti itu. Wajar dong mendirikan partai baru, wajar dong. Ini akan menjadi sebuah pintu bagi Pak Jokowi ke situ. Nah, Pak Jokowi tidak sendiri. Pak Jokowi itu punya orang-orang yang tentu saja kecewa kepada PDIP. Di antaranya Marwar yang sudah pakai baju untuk dilantik menjadi Menpora, kemudian di-cut oleh Ibu Mega. Dia tunggu waktu kapan untuk exit secara tepat gitu loh. Saya pikir tidak hanya orang-orang yang mungkin pernah kecewa kepada PDIP, saya nggak tahu simbolon itu gitu, sekarang nggak dicalonkan. Ya mereka akan justru merapat kepada lawan dari Ibu Mega, ya lawan Ibu Mega. Tetapi kita lihat memang pertarungan ini sengit, makanya ada orang yang sering kali, banyak orang ya, banyak pihak yang kemudian ini main sinetron, ini itu artinya mereka tidak paham, ya tidak memiliki data, tidak memiliki basis teori dan tidak memiliki data. Bahwa saya selalu bilang konflik ini serius dan dimulai sudah begitu lama karena mereka berebut di lahan yang sama, mau tidak mau benturan itu sebagai sebuah keniscayaan antara Ibu Mega dengan Jokowi. Kita akan lihat kalau nanti Gibran kalah, Jokowi akan habis. Ya, dan banyak hal yang mungkin tidak pernah terbayangkan apa yang akan terjadi pada Jokowi karena posisinya yang lemah, posisinya yang kalah gitu kan. Tetapi ketika itu menang, maka akan terjadi konflik yang berkepanjangan karena PDIP adalah partai yang cukup kuat. Saya pikir PDIP tidak kurang dari 16%, meskipun turun ya, karena kotel efeknya Pak Jokowi itu diambilin semua dan berupaya untuk membuat Ganjar itu suaranya tidak jauh dengan suara PDIP. Karena kotel efek yang dulu dihasilkan oleh Jokowi presiden itu udah diambilin dan ditaruh atau dipindah ke keranjang Gibran. Jadi itu Pak Ihsan terkait dengan konflik kedua belah pihak itu clear, itu jelas, dan ini baru episode naik tahapan gitu loh. Nanti akan terjadi konflik di antara dua belah pihak itu yang lebih memanas, lebih ganas, bukan lebih ganas lah nanti provokasi gitu. Memanas, lebih tinggi tensinya. Ya, begitu Pak Jadi ini Ihsan. bukan sebuah sandiwara politik, ini benar-benar konflik terjadi karena masih banyak orang bilang menterinya masih di sana dan masih menganggap kader. Tapi juga hari ini memang dikatakan yang menjauh itu Pak Jokowi ya, tapi PDIP masih mau merangkul. Tidak demikian, Mas Tony melihatnya. Ya Pak, PDIP kan punya kepentingan terhadap Jokowi. Ketika Jokowi itu keluar dari situ, maka Jokowi tidak keluar sendiri. Ya, Jokowi tidak keluar sendiri. Jadi Jokowi itu tidak keluar sendiri, tetapi membawa rombongan, membawa keranjangnya gitu loh. Ya, seandainya Prabowo Gibran itu tidak ada efek Jokowi, tidak ada cawe-cawe Jokowi gitu kan, tidak ada Jokowi, ya mau taruhan berapa aja saya berani, kalau itu pasti kalah. Masya Allah. Nah ini menyangkut judul yang tadi ini, ketidaknetralan dan politik uang ini sudah mulai menjalar ini ke berbagai tempat. Apa yang dilihat dari kisah ini? PPATK pun mengatakan nampaknya malah ketua PPATK yang mendapat bully dari sosmed gitu. Gimana Mas Tony? Ya, jadi kalau Pak Ihsan bilang bahwa mereka yakin satu putaran, itu perlu saya luruskan, gitu kan? Ya, bagi 02 atau yang menginginkan satu putaran, ya 02 ini
ya itu karena kepanikan. Kalau mereka 2 putaran, ya mereka meyakini berbasis kepada analisis dan kalkulasi politiknya mereka akan kalah. Maka dipaksa kemudian 1 putaran. Gimana saya mengatakan kalah begini? Kalau sampai 2 putaran, maka 03 mau tidak mau, ya mungkin tidak 100%, karena tidak mungkin ada 100%. 80-90% itu mereka kecewa, mereka marah kepada Jokowi dan Gibran, mereka akan pindah dan mereka tidak satu konfrekuensi juga sama Prabowo, mereka akan pindah kepada Anies meskipun ada beberapa hal yang oleh mereka pernah ya dalam sejarahnya tidak suka sama Anies. Tetapi ya antara Anies dengan 03 itu kan Anies tidak pernah memberikan tanggapan, Anies tidak pernah bereaksi, Anies tidak pernah memposisikan diri sebagai lawan dan musuh dari 03. Jadi relatif mereka akan lebih mudah untuk berkompromi, untuk berkoalisi dengan 01 daripada mereka merasa dikhianati oleh Pak Jokowi dan Gibran. Itu satu. Yang kedua, 02 itu akan pecah. Ya. 02 kita terbuka sajalah, begitu banyak oknum yang dilibatkan, ya, oknum negara, oknum dari instrumen negara yang dilibatkan untuk memenangkan 02. Kalau itu tidak menang 1 putaran, ya, mereka kemudian menganggap ini nggak mampu. Nah, kalau memaksakan diri di situ berisiko bagi karir mereka. Sekarang kan mereka yang berada di situ, artinya oknum-oknum lah, kita sebut oknum biar tidak kena secara hukum ya. Kita sebut oknum dari instrumen negara itu kan mereka berupaya menang, kalau menang mereka selamat, karirnya bagus. Tapi ketika ini tidak menang sesuai dengan target, ekspektasi dari goal mereka kemudian pecah dan akan pindah. Oknum manapun lah, pengusaha juga begitu, yang selama ini katakanlah mensupport 02, takut mensupport 03 dan 01, nanti kalau sudah 1 putaran, mereka juga akan pindah. Mungkin tidak pindah memberikan keranjang yang sama, apalagi kalau elektabilitasnya 01 nanti kalau 2 putaran ya, prediksi saya ada 2 putaran, itu 02 dan 01, kecuali nanti ada kejadian yang dahsyat yang membuat 02 tidak masuk, justru pertarungannya 03 sama 01 itu lebih 02 akan pindah ke 01. Nah, di sini kalau situasinya linier, situasinya normal seperti sekarang, tidak ada sesuatu yang membuat 02 blunder. Ini 02 kan seringkali blunder. Kalau tidak ada satu peristiwa besar atau yang berasal atau bersumber dari apapun termasuk dari blundernya 02, maka ya kemungkinan putaran 2 itu diisi 02 sama 01. Kalau sudah pecah seperti itu, ya pengusaha itu akan membuat 2 keranjang yang kira-kira elektabilitasnya lebih tinggi, keranjangnya juga akan lebih dipenuhi dan sebagainya. Jadi dari oknum-oknum yang sedang berkarir, dari sisi pengusahanya yang sekarang kan logistik jomplang gitu kan. Orang tahu semua logistik 02 tanpa batas, 03 dan 01 itu relatif tidak punya logistik jomplang. Ya. Tapi kalau nanti putaran kedua, logistik itu akan seimbang. Ya. Kemudian yang ketiga, itu kan 16 Juni untuk putaran 2. Kekuatan Pak Jokowi sudah jauh berturun. Pak Jokowi tinggal 3 bulan lagi masa baktinya. Ini kan masih setahun lagi, masih bisa berbuat banyak. Kalau sudah 3 bulan lagi, biasanya secara kita melihat histori, ketika kekuasaan itu sudah mau berakhir, sudah tua, maka banyak pihak yang akan meninggalkan kekuasaan itu. Mereka cari skoci baru ya untuk menyelamatkan diri, mereka cari skoci baru untuk membangun kerajaan, mengikuti kerajaan yang akan datang. Ya, itu kan mereka pragmatis saja, pengusaha itu pragmatis, oknum-oknum yang berkarir, punya karir di dunia birokrasi itu juga pragmatis. Mereka pragmatis saja, mana yang kira-kira membuat karir mereka bagus. Mereka tidak berbasis kepada ideologi A, ideologi B, tidak berbasis kepada idealisme. Ya bagaimana nasib mereka? Itu analisisnya. Jadi kalau 2 putaran itu ya hampir pasti 02
02 itu kalah, maka 02 berupaya untuk satu Satu putaran. putaran. Dan karena upaya itu sekarang belum sampai 50% berbasis kepada Data. lembaga-lembaga survei, saya juga membaca beberapa lembaga survei yang tidak dipublish, ya itu masih di bawah 40%. Dua, ini berat, semakin berat maka semakin panik. Gitu kan. Iya. Nah, di tengah-tengah 28 hari menjelang pemilu, ini kan menjadi ujian untuk 01, mungkin bahkan 03 ketika dana menjadi masalah. Itu kan gede dananya buat urusan saksi atau apa. Apa yang apakah pompa relawan atau pompa apa sekarang diganti namanya pejuang katanya itu akan bisa diandalkan juga narasi-narasi dan janji yang terjamin dari Anies 01 maupun 03, terutama 01 yang warawiri kemarin di Ambon dan lain-lain. Apa yang kekuatan inikah yang bisa diandalkan atau memang ada yang lain? Kami juga ingin bertanya juga sama Mas Tony ini, dari metafisika urusan pohon roboh itu gimana itu Mas Tony? Silakan Mas Tony. Iya, soal sekali lagi ini pohon ini ya sudah sebenarnya seharusnya itu sedang berbuah banyak yang kemudian dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi rupanya ada proses yang tidak kita kehendaki dan seringkali tidak mudah untuk mencegahnya, yaitu proses pembusukan. Tadi di dalam proses pemilu ketika itu busuk maka hasilnya pun akan busuk. Di situ ada pelanggaran terhadap aturan, ada mengabaikan terhadap hal yang bersifat etika, kemudian merusak demokrasi, tidak peduli kepada kualitas dari proses pemilu itu sendiri. Ya pada akhirnya itu kan pemilu kita berharap ya maka ke depan 2029 itu saya itu dari dulu sebenarnya ya, tapi ke depan kalau presidennya yang jadi itu presiden yang memiliki jiwa kenegarawanan baik ya, ke depan itu sudahlah pilpres itu no baliho, tidak perlu ada baliho, tidak boleh ada kampanye ya. Ini untuk efisiensi anggaran ya, ini mesti negara yang atur, mesti dalam undang-undang efisiensi anggaran pemilu ya. Pemilu itu anggarannya itu apa, dari calon, tidak kemudian tidak terjadi money politik yang begitu marak, kemudian juga termasuk bagi-bagi sembako, bagi amplop, suap kiai dan sebagainya, terus kemudian tidak terjadi manipulatif dengan gimmick-gimmick. Sederhana kok di aturan itu. Kampanye hanya boleh ada di TV dan itu diatur oleh KPU. Ya, masing-masing TV swasta boleh mengundang dan itu harus secara sama. Paslon 1, 2, 3 itu harus, atau 4 kalau satu saat itu harus diundang. Apakah itu berbarengan apa tidak, tetapi kalau diundang 2 kali semua, 3 kali semua, dan semua TV swasta diberikan hak untuk mengundang, dikasih batas 2 kali, 3 kali tapi harus sama. Terus kemudian KPU ada, debat KPU tetap ada seperti debat 5 itu saya pikir sudah cukup ideal. Tetapi juga sehingga tidak kemudian mengeluarkan dana kampanye ada di TV-TV, nggak perlu, semua itu ada ini. Kemudian negara melalui KPU itu membuat baliho untuk 3 capres, apa 4 capres, apa 2 capres di semua kabupaten yang di bawahnya ada program-program yang ditawarkan oleh capres masing-masing. Tidak boleh ada kampanye di luar itu sehingga rakyat itu lihat ya. Terus kemudian membuat interaksi, boleh melakukan interaksi misalnya di rakyat itu melalui website ya yang dibuat itu bisa media online ya, media online, tapi mereka punya media online satu-satu untuk media interaksi. Tidak boleh media online yang lain, katakanlah paslon A, paslon 1 punya media online A untuk menjadi bahan interaksi langsung dengan rakyat. B punya media online, tidak boleh media online yang begitu banyak. Mereka cuma punya satu, masing-masing satu. Disitulah menjadi media mereka berinteraksi, berkomunikasi dan menjelaskan gagasan-gagasannya kepada rakyat. Saya pikir kalau ini diatur, ini ya
kos politik akan sangat rendah, money politik tidak terjadi yang merusak moral dan mental bangsa kita. Kemudian tidak ada lagi kampanye dengan gimmick-gimmick, dengan joget-joget gitu kan dan sebagainya, tapi kampanyenya dengan gagasan. Saya pikir ini perlu dirintis untuk rekomendasi dari saya lah untuk bangsa ini ke depan di dalam setiap pemilu. Kalau sekarang coba kita bisa bayangkan ya, ada abuse of power. Tanggal 18 besok ada pengerahan massa dari timnya capres tertentu yang kemudian melibatkan oknum-oknum dari aparat untuk menyiapkan bis lah dan sebagainya. Saya pikir ini ironi. Terus kemudian ada pengumpulan massa dan pengumpulan para kiai, dibagi mereka duit masing-masing 2 juta di Jawa Barat. Terus kemudian ada pembagian rice cooker kepada masyarakat. Berapa kosnya itu? Ya, itu bisa apakah itu cukup dengan puluhan triliun itu? Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi? Gitu kan, apa terjadi? Ya menghalalkan semua cara, memberikan ruang bagi nafsu ambisi untuk terus melampiaskan diri demi mengabaikan gagasan dan bagaimana memikirkan masa depan bangsa. Yang dipikirkan adalah elektabilitas, bagaimana dapat suara, bagaimana bisa menang. Ini buruk secara mentality. Gitu. Ya, apalagi kemudian santri dibagi-bagi duit, anak-anak sekolah dilibatkan, terus kemudian kepala-kepala sekolah itu tadi bahwa begitu aturan itu banyak dilanggar dan tidak ada punishment yang begitu tegas, dan ini menjadi akar dari sebuah pohon yang kemudian pohon itu bisa tumbang karena akarnya itu membusuk, ya akhirnya membusuk. Satu hal yang perlu saya kasih tahu pemberitahuan, ya ini analisis ya, basis analisis, saya bisa jelaskan secara ilmiah gitu kan, bahwa ini rawan terjadi konflik. Apakah satu putaran, ada 2 putaran, maka kita rakyat Indonesia itu seluruhnya perlu waspada akan terjadinya nanti setelah Pilpres itu ada provokasi dari pihak-pihak tertentu, ada upaya-upaya untuk menciptakan chaos dari pihak-pihak tertentu, ya apakah 1 putaran atau 2 putaran ini bisa saja terjadi, maka menurut saya rakyat perlu waspada, perlu sadar, perlu melek, perlu bangun, perlu berpikir waras dan sehat supaya ini tidak terjadi yang lebih meluas. Tadi potensi pohon tumbang itu sangat kuat, ya potensi pohon tumbang itu sangat kuat karena akarnya sudah mulai membusuk. Nah, kita semua rakyat Indonesia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga agar tidak busuk ini. Caranya gimana gitu loh. Ya kalau orang berbagi-bagi itu teriakin, money politik merusak. Kita semua harus teriak bahwa itu merusak mental bangsa. Semua harus teriak bahwa itu mental bangsa. Orang-orang miskin yang di bawah, ya karena mereka susah, bahasanya AF juga bisa dipakai itu, AF Wafata. Itu bilang, ya orang yang punya uang itu punya kewajiban untuk memberikan sedekah, yang orang miskin berhak untuk mendapatkan sedekah. Terima uangnya, jangan pilih orangnya. Karena orangnya itu niatnya udah tidak bersedekah, tapi niatnya busuk gitu loh. Terima rice cookernya, terima amplopnya, terima sembakonya. Apalagi kalau kemudian yang menyedihkan itu ada beberapa ketum partai. Terima kasih lah ya yang diberikan sembako, terima kasih kepada Pak Jokowi. Ini menurut saya salah alamat. Semua presiden kita itu membagi sembako dan itu hak rakyat, BLT itu hak rakyat, biarkan rakyat menikmati. Jangan kemudian berterima kasih kepada siapa, ya berterima kasih kepada orang yang bayar pajak. Nanti jangan kemudian ini nanti akan ditambah, siapapun presidennya di Indonesia akan bagi-bagi sembako. Yang membedakan satu dengan yang lain itu ada yang bagi sembako itu jelang pemilu, ada yang bagi sembako tidak jelang pemilu. Satu. Yang membedakan yang lain itu ada yang bagi-bagi sembako itu secara merata dengan data yang akurat, betul-betul ini orang miskin terdata semuanya dan dibagi sembako. Ya tidak kemudian bagi-bagi sembako melihat tempat. Kalau di sini dibagi, kalau di sana enggak, kalau di sana enggak perlu dibagi, kalau di sini itu yang membedakan.
Jadi seorang pemimpin yang baik, siapapun pemimpin nantinya lah, pemimpin itu pasti akan bagi sembako, ya perlu verifikasi yang cukup akurat terkait dengan siapa-siapa rakyat yang berhak menerima sembako. Jangan yang tidak berhak dikasih, yang berhak tidak mendapatkannya. Begitu juga ketika pembagian sembako, ini mesti merata di semua daerah. Begitu yang ketiga, pembagian sembako itu jangan setelah pemilu. Pembagian sembako ya kapan saja sudah terjadwal. Biasanya tanggal bulan ini, ya ikuti rutin, jangan kemudian dipas-pasin dengan jelang pemilu. Akhirnya penuh dengan kecurigaan ya. Kita bukan anti sembako, sembako perlu didukung, pembagian sembako perlu didukung gitu loh. Ya, jangan kemudian anti sembako tetapi ketika menjadi pemimpin malah bagi sembako. Nggak boleh. Ya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mencerdaskan rakyat, memandirikan rakyat. Ya, bagi sembako itu hanya situasi urgent saja yang sifatnya temporer, tapi jangan kemudian itu jadikan sebagai sebuah andalan untuk menolong rakyat. Cara menolong rakyat gimana? Cara menolong rakyat adalah bagaimana mendorong mereka rakyat ini untuk menaikkan pendapatannya. Ya, kalau rakyat naik pendapatannya, naik penghasilannya, maka semakin sedikit yang mereka menerima sembako. Artinya rakyat miskin sedikit. Kalau pembagian sembako jumlahnya makin tahun makin banyak, itu menunjukkan bahwa rakyat miskin makin banyak jumlahnya, pengangguran makin banyak jumlahnya. Begitu, Pak Isa. Ya, di akhir sesi ini kita harus bersyukur ya, karena kan usaha-usaha untuk 3 periode telah berlalu, usaha-usaha kriminalisasi telah berlalu, tinggal 28 hari ini pencoblosan ini akan menentukan arah bangsa kemana arah ke depan, di tengah bayang-bayang 844 KPPS yang tewas pada masa lalu dan duit yang ratusan triliun beredar ini. Nampaknya ini juga menjadi sebuah masalah. Apa yang Mas Tony lihat hikmah dari ini semua, Mas Tony? Ya, capres yang bagus kelihatan, yang buruk kelihatan. Pada akhirnya itu, ini hikmahnya. Jadi capres yang layak yang punya leadership kelihatan, capres yang tidak punya leadership kelihatan. Capres yang mempersiapkan diri untuk membangun negara kelihatan, capres yang mempersiapkan diri untuk berkuasa kelihatan. Ya, capres yang memiliki taat aturan dan memiliki menjaga etika kelihatan, capres yang nabrak aturan, yang tidak peduli kepada etika juga kelihatan. Ini hikmahnya. Jadi kemudian terlihat di mata anak bangsa ini, terlihat di mata publik, terlihat di mata seluruh rakyat Indonesia mana yang layak jadi pemimpin, mana yang tidak layak jadi pemimpin. Kita berharap bahwa 2024 itu menentukan kita mendapatkan pemimpin yang layak, pemimpin yang betul-betul siap, pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki bangsa, pemimpin yang punya jiwa kenegarawanan karena track record yang punya integritas, ya, dan kemudian ini yang sebenarnya kita harapkan untuk ke depan. Karena itu menjadi tanggung jawab kita semua melawan segala bentuk pelanggaran, melawan segala bentuk abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, melawan segala bentuk dalam lebih konkret money politik, dan semua kita harus menyadarkan kepada rakyat siapapun yang jadi pemimpin, yang terpilih jadi pemimpin harus kita terima, tetapi dalam proses ini ya jangan nodai pemilu, jangan manipulasi terhadap pikiran-pikiran waras rakyat dengan pelanggaran-pelanggaran, intimidasi dan juga money politik. Ya, makbul ya robbal alamin. Terima kasih, Mas. Kenapa makbul? Enggak lah, jangan karena pilpres kemudian berubah. Amin ya amin aja. Ini bukan tidak ada urusannya dengan siapa calonnya. Kita amin aja gitu. Ya, memang di dalam ajaran ya saya orang Muslim, ajaran Muslim mengatakan ketika ada doa kita diminta untuk mengaminkan, kita mengaminkan. Ya kalau kemudian itu bersamaan, itu kebetulan aja, itu nggak ada urusan. Jangan kemudian gara-gara pilpres itu berubah, nggak boleh. Iman itu tetap harus nomor 1. Oke, amin ya robbal alamin. Mesti begitu. Makasih Mas Tony pagi hari ini telah menemani mewarnai pendengar di berbagai tempat. Selamat bertugas, Dr. Tony Rosid. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.